Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat Saka dimanapun kalian berada, dukung terus channel kami Saka Cirebon. Dan bagi kalian yang belum dukung, belum gabung dengan channel kami mohon bergabunglah. Kami doakan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, panjang umur, mudah rezeki, dan senantiasa setiap perjalanan kalian selama di dunia ini selalu dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk malam hari ini kami sengaja membuat video demi untuk mengomentari komentar atau menjawab komentar-komentar kalian yang sengaja kami tidak jawab dalam komentar tersebut. Dikarenakan seandainya kami menjawab, maka pasti sudah bakal dipastikan akan terjadi perselisihan, pertengkaran yang sangat tidak etis, apalagi sesama umat Islam dan umat yang lainnya. Untuk malam ini kami sengaja mengundang salah satu kru kami untuk menemani kami membacakan setiap pertanyaan-pertanyaan kalian yang sengaja belum sempat kami jawab langsung di kolom komentar. Salah satu kru kami ini namanya adalah Mas Fahri. Assalamualaikum Mas Fahri. Waalaikumsalam Ustaz. Gak usah ngomong Ustadz, nanti ada yang ngecibir. Ustadz kok ngolok-ngolok orang kayak gitu, belum pantas jadi Ustadz. Ustadz kok berteman sama dukun, Ustadz kok main YouTube. Ustadz itu tugasnya di musola, seperti itu. Kalau bisa Mas Fahri gak usah pakai peci lah, ntar ada yang ngomong. Tapi nggak masalah, mulut-mulut mereka ya Mas Maria, telinga-telinga kita sudah nggak usah diurusin orang-orang kayak gitu itu. Mereka tidak paham bahwa yang namanya peci itu merupakan simbol yang membedakan kami dengan kubu yang lainnya, seperti itu. Jujur kami NU sahabat, kami bernaung dalam organisasi NU. Peci adalah simbol kami untuk membedakan kami dengan kubu yang lainnya. Jadi terserah kalian pengen ngomong apa ya. Ini kami emang didikan santri. Status ustadz, status kiai saya nggak butuh. Yang saya butuhkan adalah bagaimana caranya perjalanan saya diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghormatan kalian, penghargaan kalian tidak kami butuhkan. Sebab untuk apa sih penghargaan? Gila hormat untuk apa? Gila penghargaan buat apa? Kalau keluarga kecil kalian tidak mau menghormati dan menghargai kalian. Itu yang paling penting Mas Fahri. Jadi sebelum kita pengen dihormati oleh orang lain, pengen dihargai oleh orang lain, yang paling terpenting itu kita itu dihargai, dihormati oleh keluarga kita sendiri. Orang lain pengen menghormati, pengen menghargai, terserah. Sebab kalau ujung-ujungnya seperti itu, nanti kita gila hormat Mas Fahri. Jangan sampai gila hormat.
Sebelum kami menjawab setiap pertanyaan atau komentar-komentar kalian netizen, sebaiknya kami memberikan masukan saran. Pahami setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya. Tonton video kami sampai selesai. Jangan sampai kalian itu gagal paham dalam setiap penjelasan yang kami jelaskan terhadap komentar-komentar kalian yang pedas billah. Makanya yaitu jangan sampai kejadiannya seperti Bah Gimbal. Video belum selesai, mungkin ya karena pengaruh judul juga. Bah Gimbal menantang para ustadz, para kiai, para habaib. Padahal kalau kita pahami itu sebagian. Bah Gimbal menantang sebagian ustadz, kiai, dan habib. Cuma ya salah juga menurut saya sih. Apa yang diomongin oleh Bah Gimbal itu salah sebetulnya. Maaf Bah, kami berani menyalahkan Bah. Sebab memang betul apa yang dikatakan oleh netizen. Seharusnya Bah langsung tunjuk kiainya siapa, ustadznya siapa, habibnya siapa yang menghukumi bahwa sesajen itu syirik. Langsung tunjuk Bah. Jadi biar netizen itu puas, tidak teka-teki, sampai akhirnya saya juga nggak nyangka Bah, sampai saya itu dikatakan ustadz abal-abal apalah. Tapi ya bagi saya terserah itu mah. Makanya pada malam hari ini kami akan menjawab tuntas komentar kalian yang begitu pedas lewat bantuan sahabat-sahabat saya yang akan mengupas satu persatu pertanyaan kalian di kolom komentar channel kami. Langsung aja Mas Fahri, sok gimana pertanyaan pertama gimana? Mengenai sesajen, asal muasal sesajen sejarahnya dari mana Kang? Sesajen menurut pandangan Islam, tujuan sesajen untuk apa? Ada yang bertanya lagi gini Kang, tolak bala kan sudah ada doanya, kenapa dan itu ada sesajen? Baik, asal muasal sesajen. Sebetulnya asal muasal sesajen itu sudah ada sejak zaman dulu, yaitu zaman nenek moyang atau zaman kepercayaan animisme, kalau nggak salah animisme ya, sama dinamisme. Itu kalau di negara kita Indonesia. Kalau di negara Arabnya itu yang namanya sesajen itu terkenal dengan orang-orang jahiliyahnya. Sebetulnya sama, di negara kita juga ya jahiliyah, di negara Arab juga jahiliyah. Jadi yang dimaksud jahiliyah itu mereka tidak mengenal agama. Yang mereka kenal adalah suatu kepercayaan. Jadi di Indonesia itu yang namanya sesajen sebelum masuknya Hindu, Buddha, Islam itu sudah ada. Coba kalian tanyakan ke ahli sejarah. Ya sama di Arab juga sudah ada sebelum masuknya Islam atau agama Hindu apa, sama. Yang namanya sesajen itu sudah ada, itu zaman-zaman jahiliyah. Terus mengenai hukum daripada sesajen, itu kalau menurut pandangan kami, ini kami yang mengomentari yang sesama agama, gak mengomentari yang lain agama. Pokoknya non muslim saya nggak bakal mengomentari, saya nggak bakal, itu hak-hak mereka. Saya akan mengomentari kalian yang sama-sama seagama. Terserah alirannya kalian apa,
NU lah, Muhammadiyah lah, Persis lah, Ahmadiyah lah, atau sekarang yang lagi marak adalah Wahabi lah, terserah. Yang penting saya akan menjabarkan, menjelaskan hukum daripada sesajen. Mas Fahri, hukum daripada sesajen menurut kami santri itu sudah diterangkan dalam sebuah kitab kuning. Nama daripada kitab kuning tersebut adalah Kitab I'anatul Thalibin juz 2, kalau tidak salah itu Shahifah 279. Di situ diterangkan, kalau bahasa Arabnya seperti ini Mas Fahri, lau zabaha taqarruban lillahi ta'ala andab'i syarril jinni fala yahrum. Seperti itu. Hukum sesajen itu ditafsir menurut kami seorang santri, diperinci tergantung peniatannya. Kalau peniatannya sesajen itu untuk makanan jin, untuk menyembah jin, itu sudah dipastikan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang namanya syirik adalah hilangnya keimanan pada diri kita, betul-betul sudah tidak percaya menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu contohnya kita memberikan sesajen, entah itu berupa kembang 7 warna ataupun makanan, kalau tujuannya adalah untuk menyembah selainnya Allah seperti jin, genderuwo atau yang lainnya, itu hukumnya adalah syirik. Tapi kalau tujuan kita menyembelih nih, contoh menyembelih hewan kurban, menyembelih ayam, itu karena taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang namanya ayam ini, sesajen ini, itu sebagai wasilah supaya bisa menolak petaka atau keganasan dari jin yang ada di sebuah pohon atau untuk mengusir seperti itu enggak masalah, hanya sebagai wasilah. Menurut logikanya seperti ini, ada orang gila ngamuk di depan kita, terus kita memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang gila ini jangan sampai ngamuk, jangan sampai membahayakan saya. Terus apakah orang gila ini langsung tidak ngamuk, Mas Fahri? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Iya. Nah, terus seumpama kita tahu kelemahan daripada orang gila tersebut, yaitu dia akan sembuh dari ngamuknya itu hanya dengan sebatang rokok. Terus saya minta kepada Allah, ya Allah, saya mohon dengan lewat pelantaraan sebatang rokok ini, mudah-mudahan orang gila itu dikasih kesembuhan. Saya kasih rokok ini sesajen, kasihin ke orang gila tersebut, terus dia tidak ngamuk lagi. Apakah itu dikatakan syirik? Menurut Mas Fahri, apakah itu dikatakan syirik? Kan enggak kan? Nah itu contoh logikanya seperti itu. Yang penting kita sesajen itu karena Allah sebagai wasilahnya, supaya jin atau apa tuh, jin, genderuwo, dedemit, apa, pokoknya makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk halus itu tidak mengganggu ketenangan keluarga kita atau ketenangan keluarga yang lainnya atau diri kita sendiri. Seperti itu ya. Kayak kemarin saya gambarkan itu uang. Yang namanya uang itu kalau kita dewakan bahwa uang ini segala-galanya, itu udah menyampingkan Allah, udah disebut syirik. Tapi kalau uang ini hanya sebagai wasilah, kita bisa beli ini, bisa beli ini, nah itu nggak termasuk syirik. Malah pertanyaan netizen, kamu Ustadz apa?
kamu juga kan pakai uang. Lucu dia itu bukan orang pesantrenan, itu bukan orang pesantren, nggak paham apa yang saya omongin, itu nggak paham. Makanya janganlah sekali-kali komentar yang enggak. Jika kalian itu tidak memahami, tanyakanlah maksudnya gimana. Jangan langsung memponis ustadz apaan itu, ustadz abal-abal, temennya aja dukun. Orang dukun juga manusia kan. Jangankan manusia, seumpama jin mau bersahabat dengan saya, kuntilanak mau bersahabat dengan saya temenin, saya jadiin sahabat. Yang penting jangan iblis aja udah saya. Itu sebab yang namanya jin, yang namanya kuntilanak ini bagian dari jin, termasuk dari jin. Itu sama makhluk Allah yang kena taklif ya, kena aturan agama. Jadi ada yang muslim, ada yang non muslim, seperti itu. Tetap kena syariat-syariat agama. Nah, yang namanya jin, yang namanya manusia itu bisa berbuat tidak baik karena dipengaruhi oleh yang namanya setan, yaitu iblis itu. Makanya saya bilang jangankan manusia, bangsa jin aja, demit, genderuwo, kuntilanak itu kan bagian dari jin. Kalau mau bersahabat, mau berteman dengan saya temenin, saya jadiin sahabat seperti itu. Malah gagal fokus, gagal pemahaman. Makanya ya kami mohon kepada netizen ya, komentar ya, gunakan akal sehat kalian sebelum kalian mengomentari setiap video yang kami tayangkan. Pada akhirnya gagal pemahaman, terus banyak menghujat Bah Gimbal. Padahal yang namanya Bah Gimbal itu kami jelas banget tuh bahwa Bah Gimbal menantang sebagian ulama yang memusyrikan sesajen, yang menghukumi syirik sesajen kayak gitu. Sebagian kiai, sebagian ustadz, sebagian habib yang menghukumi syirik terhadap sesajen. Cuma kesalahan Bah Gimbal yang paling fatal menurut saya, Bah Gimbal tidak menunjukkan langsung siapa habibnya, siapa kiainya, siapa ustadznya. Itu yang paling fatal, saya nggak setuju itu. Makanya kalau Mbah pengen membawa nama kiai, ustadz, habaib, langsung tunjuk aja siapa orangnya, biar yang lain itu nggak pada gimana gitu nanggapin pendapat kemarahan dari si Mbah itu. Sampai akhirnya kan ada yang nantang, Bah saya tantang, berani enggak, saya santet. Sampai akhirnya kan kita yang tadinya diem, yang tadinya sabar kayak gitu, karena pengaruh setan itu timbul ujub kita. Kalau kamu ada itu, saya lihat itu, kalau kamu bisa mengambil satu helai saja dari rambut saya, tahu rambut yang mana, jago kamu Masya Allah. Itu setan itu yang mempengaruhi seperti itu. Makanya ya pahami dulu sampai selesai videonya. Dan bagi Simbah sendiri ya, mohon kalau pengen marah-marah itu ya sebutin langsung saja biar jelas orangnya. Terus kesalahan yang kedua, bahwa yang namanya bangsa Arab itu ya bangsa penjajah. Sebetulnya sebutin aja kubunya yang mana. Salah sebetulnya ngomong kayak gitu tuh. Kayak gitu. Makanya sengaja saya nggak nyinggung hal itu ya karena sifatnya itu sensitif, saya nggak mau. Ternyata banyak yang netizen yang mengomentari yang enggak terhadap saya, Mas Fahri. Itu makanya saya minta bantuan Mas Fahri untuk itu apa saja komentar-komentar netizen yang sekiranya perlu dilurusin. Jadi ini malah ada yang bertanya hal aneh tuh Kang. Adakah doa khusus sesajen itu Kang? Gimana itu menurut Akang? Yang namanya sesajen itu ya ada doa khusus.
Yang penting buat tolak bala, ya tolak bala ya termasuk sesajen. Ya kayak contohnya kita apa ya, nadran kayak gitu. Nadran itu ngasih makanan di laut, itu ada doanya, ada kayak gitu. Itu bukan kita mempersembahkan buat penguasa laut, itu tidak. Jadi ada doa khususnya kayak gitu. Ya ada doa khususnya. Pokoknya intinya untuk keselamatan doanya itu ya Robbana atina, ya nggak masalah kayak gitu. Yang penting kita minta sama Allah, dengan pelantaran sesajen ini kita diselamatkan dari gangguan-gangguan makhluk halus atau makhluk yang lainnya, seperti itu. Kita sumpah nadran, kita kasih persembahan gitu ya, sesajen ke laut, ya diniatin aja sebagai wasilah. Sumpah mau mubadir, ini nggak mubadir nggak apa, ini bakal dimakan sama makhluk Allah yang lain, seperti ikan. Kalau di lautan ikan, cumi-cumi atau yang lainnya. Kalau di darat ya ayam, bebek, soangnya itu, seperti itu. Makanya kami mohon kepada Simbah, udahlah, usah ngomentarin yang enggak terhadap kejadian-kejadian yang ada di negara kita. Sumpah pengen komentar ya langsung dipertegas, ini orangnya ini, gak usah seperti itu. Nah, kenapa kami membahas masalah Gus Nur kemarin, malah ada yang ngomong, lah ada di daerah saya namanya Agus, itu dikatakan Gus karena namanya Agus, ya lucu ya itu orang. Ceritanya lagi ngelawak apa gimana, orang lagi serius-serius mas bisa ngelawak. Ya itu yang saya tahu, yang namanya Gus itu ya putra dari seorang kiai kayak gitu. Seumpama dia bukan putra dari seorang kiai, terus dia santri, terus dia punya musola, terus mengajar anak-anak, ya bisa dikatakan Gus juga, bisa kayak gitu. Terus kenapa saya ngomong masalah Gus Dur, ya itu tuh seperti itu sih Mbak tuh, karena yang dipertanyakan oleh Mas Nasin kemarin tuh ya bahas Gus Nur, ya paksa kami bahas Gus Nur itu, kepaksa ya, kebetulan ya itu. Sebetulnya saya itu tidak mengata-ngatain Gus Nur, itu tidak. Tujuan kami itu baik, supaya Gus Nur sadar diri bahwa sesama orang Islam janganlah kita itu ya ngomong asal ngomong, ya cebong lah apalah, bahasa-bahasa binatang itu dikeluar. Sebetulnya itu nggak boleh menurut Islam. Kalau betul Gus Nur itu orang Islam, gitu aja. Jadi intinya saya ngomong masalah Gus Nur apa itu, bukan yang lainnya atau Gus Arya apa. Ya karena pertanyaan netizen kemarin kan ngebahas masalah Gus Nur, seperti itu. Jadi intinya pada Gus Nur saya bukan mengata-ngatain beliau, saya cuma memberikan saran kritik ya, itu karena rasa sayang saya mungkin ke Gus Nur ya, supaya Gus Nur ya jangan, sesama orang Islam itu jangan saling mencaci maki, kalau ngomong ya hati-hatilah, seperti itu. Kalau kita berseberangan ya wajar, ambil hikmahnya, kan ada hadisnya, kalau terjadi perselisihan antara penggantiku, kata Rasulullah, jadikanlah perselisihan itu sebagai hikmah, jalan keluar, jangan dijadikan perpecahan seperti itu. Terus masalah apa lagi tuh Mas Mari? Ada lagi Kang, kenapa Kang M berteman dengan Bang Gimbal, padahal Bang Gimbal itu kan dilihat semua orang tuh seorang dukun gitu tuh. Kemarin sudah saya jelaskan, Bang Gimbal manusia bukan. Saya tanyakan Mas Nasihin itu, iya manusia. Ya kenapa kita nggak temenin, orang sama-sama manusia. Terus manusia pengen berteman sama siapa? Pengen berteman sama hewan, sama jurik, sama jin, genderuwo.
Ya itu kan bahasa saya, jangankan masih manusia, jin, genderuwo, kuntilanak, seumpama dia itu mau berteman atau bersahabat dengan saya, ya saya temenin, saya jadiin sahabat. Nah, manusia, terus kita akan memanusiakan siapa? Seperti itu. Karena dukun gitu, Iya. marwah seorang ustadz Iya, yang terhancur, iya. nggak masalah. Justru itu tugas seorang ustadz, ya yang merangkul. Bagaimana orang tidak baik itu akan menjadi baik kalau kita menjauhi. Logikanya seperti itu. Ya alhamdulillah kemarin dukun santet itu yang dari Cirebon, saya rangkul, saya collab supaya dia itu nggak nyantet lagi, ya sampai sekarang alhamdulillah. Malah sekarang rajin ibadah, takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'alanya tambah dekat, ibadahnya tambah khusyuk, ibadahnya tambah giat. Itu tujuan saya itu, ya merangkul. Terus siapa lagi yang merangkul mereka? Sumpama saya peci, pakai kopiah, pakai sarung, ada orang tatoan, ya tukang tato gini semua, apakah nggak boleh saya temenin? Lah, temenin lah. Siapa lagi yang bakal ngerangkul mereka kalau bukan kita orang baik seumpama ini sih, atau orang pemabuk, siapa yang akan nasihati mereka? Apakah sesama pemabuk? Kan enggak. Yang menyadarkan seorang pemabuk kan orang yang sadar, yang ngerti hukum, kira-kira gimana dia dirangkul sama kita supaya tidak berbuat yang dilarang oleh agama. Kan seperti itu. Itu logikanya. Sekarang gini logikanya, dokter pengen main sama siapa? Apa sama dokter lagi? Yang nggak ada manfaatnya. Iya. Harus ada istilahnya, ada orang yang sakit Lah iya, pasiennya itu tugasnya dokter seperti itu. Tugasnya ustadz, cuma memang saya ustadz gitu ya, seperti itu. Tugasnya dukun ya seperti itu, ngobatin siapa. Masa saya nggak boleh berteman sama manusia? Jadi intinya, jika kita mendapatkan suatu masalah, yang masalah itu hubungannya dengan agama, maka janganlah kita mengupas hanya melalui Quran dan hadis saja. Sebab yang namanya Quran dan hadis itu sifatnya masih beku. Kita ambil contoh mengenai sholat. Di Quran diterangkan laksanakanlah sholat, tapi tidak diterangkan sholat apa saja yang harus dilaksanakan. Lalu dikupas melalui hadis. Situ diterangkan, kerjakanlah sholat selama 5 waktu, yaitu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dalam hadis tidak dikupas sholat maghrib berapa rakaat, sholat isya berapa rakaat, duhur, asar, subuh berapa rakaat, tidak dikupas. Nah, dikupaslah melalui istilahnya para ulama, yaitu yang terkenal dengan kitab kuningnya, dibukukan oleh para ulama dalam kitab yang namanya kitab kuning. Baru terpecahkan, terkupas sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Makanya sekali-kali kalian selalu mengatakan dalam memberikan suatu hukum, maka kembalilah ke Quran dan hadis. Jangan seperti itu. Quran dan hadis saya tekankan masih beku, belum bisa mengupas apa yang selama ini kita kerjakan tentang masalah-masalah agama. Gimana Mas Fahri, ada pertanyaan lain yang masih seger coba Pak? Kebetulan ini baru masuk Ustaz. Jadi Ustaz kok nanggung memaksakan diri jadi Ustaz? Penjelasannya menyesatkan hanya Pak. Yang pengen dikatakan Ustadz siapa? Dari awal saya sudah katakan, orang menyebut saya Ustadz itu, ya itu sebutannya orang. Saya punya nama sendiri, titel atau apa,
Malah saya pengennya nggak pengen disebut ustadz tuh, pengennya kiai. Terus tanggapannya menyesatkan di sebelah mananya gitu, menyesatkannya itu sebelah mananya. Makanya dari awal saya bilang, tontonlah video kami dengan atau sampai selesai, pahami secara betul. Dan bagi kalian yang betul-betul seiman dengan saya, insya Allah kalian tidak akan ngomong seenak itu. Udah gitu aja. Komentar kayak gitu sih ditanggapin sebetulnya gampang, cuma ya malas ributnya. Pertanyaan pernah sempat saya baca, Mas Fahri, yang namanya dia membenarkan apa yang diomongin oleh Bang Gimbal. Yang namanya orang Arab masuk ke Indonesia itu ya kardun, menjajah, bikin masalah, ya itu sebetulnya salah ngomong kayak gitu tuh. Tanpa orang Arab itu, tanpa dari Rasulullah SAW, itu Rasulullah kan orang Arab, itu gak bakal mengenal yang namanya Islam. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabinya itu dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Indonesia? Karena jahiliyahnya bangsa Arab dan selain bangsa Indonesia itu lebih parah dibanding bangsa Indonesia. Berapa tahun coba perjuangan Rasulullah masuk ke negara Indonesia, cepet banget Islamnya. Karena ya itu tidak separah bangsa Indonesia. Makanya ya wajar seumpama Rasulullah itu terlahir di tanah Arab, itu wajar, sengaja. Skenario nya seperti itu karena gampang di negara kita itu ya, Israelnya itu gampang. Orang-orang yang kalau di Quran itu Bani Israel, akan ngomong jahiliyahnya orang Indonesia itu nggak separah jahiliyahnya orang Arab gitu. Makanya salah sumpama orang Arab yang datang ke sini ke Indonesia itu ya ngejajah terus merusak budaya itu salah itu sebetulnya. Terus ya Rasulullah turunannya datang ke Indonesia itu ya membawa kebaikan. Ya, seumpama aja emang ada turunan Rasulullah atau ya siapalah menebarkan kebencian, perselisihan, percekcokan, ya saya yakin itu bukan ajaran-ajaran Rasulullah, itu bukan. Sebab ajaran Rasulullah dari awal itu rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang untuk semua umat, agar yang namanya semua umat itu umatnya Rasulullah terselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus cara penyampaian Rasulullah juga untuk umat itu halus, gak seperti ya seumpama ada yang caranya kasar atau gimana itu ya Allah alam, itu apa turunan Rasulullah atau tidak itu Allah alam. Yes, husnudon aja lah, husnudon. Cuma ya pengen saya ya, jika Anda merupakan turunan Rasulullah atau kiai atau ustadz, berilah penyampaian kepada umat dengan penyampaian yang halus sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi pertanyaannya? Cukup kayaknya. Cukup ya? Baiklah sahabat-sahabat Saka dimanapun kalian berada, mudah-mudahan setiap komentar yang kalian tulis atau ajukan di kolom video kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang kami jawab itu bisa mendinginkan akal pikiran kalian, bisa menyadarkan kalian sehingga kalian tidak beli ngomong
intinya aja ngomong negatif lah mengenai siapapun orang yang memakai peci. Ya Ustadz, Kiai ya Kiai, Habib ya Habib, seperti itu. Jika kalian betul-betul orang Islam, nggak seperti itu kalian ngomongnya. Jangan ngomong padu karep dewek baik. Sebab omongan seperti itu nggak pantas diucapkan oleh orang Islam. Sendirinya aja ngebahas masalah Gus Dur. Saya ngebahas Gus Nur itu satu pertanyaan dari netizen pas nasihin. Terus yang kedua, bukannya kami jelek-jelekin Gus Nur itu enggak, tapi memberikan saran, menyadarkan Gus Nur sebagai orang Islam jangan sampai mengeluarkan kata-kata hewan seperti itu, apalagi sampai menghujat para santri. Untuk apa kita pun nih, wajar lah sumpama saya marah seperti itu. Karena apa? Karena dia tahu dia bisa ngomong, ngeluarin hadis enak ngomongnya. Ya, itu dasarnya dari kitab kuning. Sumpama dia pakainya buku, pelajaran-pelajaran yang sudah dibukukan, itu kan sama, itu isinya dari kitab kuning semua. Cuma karena dia itu ya nggak pesantrenan, ya males mungkin baca-baca bahasa Arabnya, nggak bakalan bisa, ya masih belepotan. Ya, akhirnya ya dia itu mengejek apa itu yang namanya kitab kuning. Itu saran saya tidak ada menginginkan permusuhan dengan beliau, tidak. Cuma ya rasa cinta saya kepada beliau ya supaya beliau itu jangan sampai ngomong yang enggak lah, mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata binatang seperti itu. Sebab nggak pantas seorang ustadz, seorang gus, sumpama dia itu bener gus, anaknya kiai, banyak santrinya, tolong jangan ngomong seperti itu. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ke lapangan hati, kelegoan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketentraman, kelegoan hati kita, terus selalu akal sehat kita itu tidak tertutup oleh bisikan-bisikan setan yang pada akhirnya selalu mengedepankan emosi. Mungkin itu saja. Salam guyub kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.